Saudara, sepanjang hari ini saya memberikan tema besar kesetiaan. Saya khotbah tentang kesetiaan. Di ibadah pagi jam 1, saya bicara tentang hamba yang benar. Firman Tuhan di Lukas 16 berkata, kalau kita setia pada perkara kecil, kita juga akan setia pada perkara besar. Kalau kita itu benar dalam perkara kecil, maka kita juga akan benar dalam perkara-perkara yang lebih besar. Ada 4 area kesetiaan yang kita perlu pertimbangkan dalam hidup ini. Saya bagikan ada 4 poin, yaitu tentang setia di dalam mempergunakan mamon yang tidak jujur. Yang kedua, setia terhadap milik orang lain. Dalam perspektif Tuhan, kalau kita itu setia sama milik orang lain, maka apalagi milik kita sendiri. Kalau kita setia sama harta orang lain, maka Tuhan akan mempercayakan kita harta kita sesungguhnya. Saya ngomong tentang pekerjaan, tentang visi. Kalau kita setia sama visi orang lain, apalagi visi pribadi, Tuhan akan bangun visi kita. Lalu saya bahas mengenai setia terhadap Tuhan itu bagaimana. Dan yang terakhir, saya bagikan setia terhadap pasangan itu gimana. Kita harus, kalau kita ini senyum sama orang, orang akan balik senyum sama kita. Tapi kalau kita acungkan jari tengah sama orang, maka kita juga akan mendapatkan respon yang buruk. Dalam pernikahan juga sama. Kalau kita itu tabur kasih, penerimaan, pengampunan, tabur kesabaran, mengalah, saya percaya rumah tangga kita akan berhasil. Termasuk kalau rumah tangga kita ini dalam keadaan krisis. Sekalipun mungkin nggak langsung terjadi, tapi kalau Anda terus tabur pengampunan, kasih setia, saya percaya pada waktunya nanti kalau kita nggak menyerah, pasti ada terobosan. Karena apa yang kita tabur akan kita tuai. Di ibadah kedua, saya bagikan tentang hamba yang setia. Ada 3 arti kata setia yang seringkali orang Kristen itu miss. Saudara, saya berharap Anda bisa dengarkan pesan-pesan itu. Mungkin Anda bisa kontak gereja untuk dapatkan khotbahnya. Di ibadah ini saya akan lanjutkan. Saya berikan judul hamba yang malas. Dan di ibadah keempat, saya akan bagikan tentang hamba yang berbuah. Belajar dari kehidupan Ishak. Bagaimana dia di masa kelaparan tapi justru dia berbuah-buah di dalam kehidupannya. Dan yang terakhir saya akan bicara tentang hamba yang berpuas diri, dari perumpamaan tentang orang kaya yang merasa puas. Coba kita langsung aja buka firman Tuhan, Bapak Ibu. Kita buka sama-sama di Matius pasal yang ke-25. Kita baca ayat 14 sampai ayat 23. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima talenta itu, menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Jadi talenta di sini itu harta atau uang. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Lalu kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dan perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Maksudnya, mari kita rayakan bersama-sama. Mari kita pesta. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Kau telah setia memikul tanggung jawab dan dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Nah saudara,
Di situ Tuhan itu memuji hamba yang menjalankan uang yang dipercayakan itu lalu memperoleh laba. Tuannya itu tidak sedang mata duitan. Tuan itu tidak hanya mengejar labanya, tapi Tuan itu menjadi puas dan bahkan merayakan, turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Maksudnya Tuan itu bisa puas dan bahagia ketika mendapati tuannya itu setia. Nah, di ibadah kedua tadi saya menjelaskan salah satu dari arti kata setia itu bukan hanya loyal, bukan hanya layak dipercaya, tapi salah satu artinya itu adalah menjadi produktif. Katakan produktif. Karena hamba yang menyembunyikan satu talenta itu, kalau dari sisi loyalitas harusnya dia loyal. Dia nggak pindah majikan sama sekali. Dia tetap mengabdi kepada tuannya itu. Yang kedua, kalau dari sisi dapat dipercaya, dia itu nggak nyolong uang tuannya itu. Bahkan dia itu menyembunyikan supaya dia itu jaga. Kalau Anda dititipi orang, Anda harus jaga titipan itu. Jangan sampai dicuri orang. Jadi seharusnya ini hamba tidak dikatakan jahat dan malas. Harusnya dipuji. Karena ada arti ketiga dari kesetiaan. Kesetiaan itu artinya saudara harus berupaya untuk berinisiatif atau melakukan sebuah upaya untuk mengembangkan apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Itu namanya produktif. Dan itu bisa dalam konteks apapun. Saya kasih contoh tadi di ibadah tadi. Kalau Anda itu dipercayakan sebuah kelompok sel, Anda memulai dengan 2-3 orang. 5 tahun kemudian jumlahnya tetap 2-3 orang. Anda bukanlah orang yang setia di mata Tuhan. Loh kok bisa Pastor Fuji? Kan dia itu loh gak mengundurkan diri loh, dia tetap jadi CGL. Dia tetap loyal loh, dia gak pindah gereja. Dia tetap setia loh melayani jadi CGL. Karena kesetiaan itu bukan hanya loyal, tapi juga produktif. Harus ada upaya untuk mengembangkan apapun yang dipercayakan. Katakan amin. Makanya kalau saya kasih contoh, kalau Anda itu buka restoran dan ada buka cabang baru, jangan percayakan itu hanya kepada orang yang loyal saja. Tapi pastikan dia orang yang dapat diandalkan atau produktif. Orang yang bisa diandalkan itu akan memajukan apapun yang dipercayakan. Sehingga kalau dipegang sama orang ini, restoranku akan maju semaju-majunya. Katakan amin. Dan itu namanya setia Bapak Ibu. Nah, sekarang hamba yang punya satu talenta itu menyembunyikan. Dan kalau Anda baca di ayat selanjutnya, kita tahu bahwa Tuhan itu menjadi marah. Dan apa saudara? Berkata bahwa engkau hamba yang jahat dan hamba yang malas. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan hamba yang ketiga ini yang dipercayakan satu talenta itu tidak mengerjakan atau menjalankan uang yang dipercayakan itu? Kok malah menyembunyikan? Saudara, kalau Anda selidiki dalam Alkitab, ternyata penyebabnya itu adalah puas diri. Katakan puas diri. Atau bahasa Inggrisnya itu complacency. Complacency itu adalah self-satisfaction yang begitu besar, rasa puas diri yang begitu besar, sehingga Anda merasa bahwa Anda tidak perlu lagi melakukan apapun atau berupaya apapun untuk mengubah situasi atau keadaan. Itu namanya berpuas diri. Saudara, kenapa? Dari mana Anda bisa tahu? Saudara, satu talenta itu equals dengan 6.000 dinar. Dan kata talenta di sini itu bukan talent, talenta itu ukuran berat, tapi juga sebuah mata uang. Kalau ukuran berat itu sekitar 30 sekian kilo, kalau nggak salah sebentar saya coba 36,28 kilo. Tapi kalau ukuran mata uang, satu talenta itu equals 6.000 dinar.
6.000 dinar itu equals dengan 16 tahun upah kerja pada zaman itu. Gampangnya begini loh, UMR-nya Surabaya, kalau kita ngikutin UMR, gaji Anda dengan nilai UMR kalikan 12 bulan, kalikan 16. Itu jumlahnya begitu besar loh saudara. Atau kalau ngikutin gaji Anda, mungkin beberapa digaji 50 juta atau penghasilan 50 juta, kalikan 12, kalikan 16. Itu jumlah yang sangat besar. Kalau di US dollar kan itu lebih dari 1 juta US dollar. Sehingga kenapa dia tidak menjalankan uang itu? Kenapa dia dikatakan malas? Karena dia sudah berpuas diri, untuk apa dikerjakan, ini sudah banyak. Makanya Bapak Ibu, ya di dalam kekristenan kita itu nggak boleh merasa cukup. Sudah cukup banyak lah, sudah cukup lah gini aja. Kata cukup itu adalah musuh kesuksesan. Jadi akarnya itu komplasensi. Nah, ada bahaya dari komplasensi. Apa bahayanya? Mari kita buka Amsal pasal yang ke-1 ayat 32. Amsal 1 ayat 32 dikatakan begini. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya. Dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Saya bacakan versi New King James bahasa Inggrisnya. For the turning away of the simple will slay them, and the complacency of fools will destroy them. Jadi komplasensi atau rasa puas diri itu menghancurkan kehidupan. Ada bahaya dari komplasensi. Terjemahan yang lain, versi The Message dikatakan carelessness kills. Kecerobohan atau carelessness itu membunuh. Complacency is murder. Rasa puas diri itu pembunuh. Tidak ada yang lebih membunuh kerohanian lebih daripada yang namanya komplasensi. Di dalam organisasi tidak ada yang membunuh kesuksesan lebih daripada yang namanya komplasensi. Musuh organisasi nomor 1 itu komplasensi. Saudara tahu Nokia itu jadi almarhum itu karena apa? Sederhana, dia sudah komplasen dengan kesuksesan. Dulu handphone nomor 1 itu Nokia. Orang kalau punya Nokia dipamer-pamerin. Sehingga dia being complacent, merasa tidak perlu berinovasi atau melakukan sesuatu. Muncullah BlackBerry generasi pertama. Dulu orang kalau ngetik pakai satu tangan, betul nggak? Begitu BlackBerry muncul, itu keypadnya komputer dimasukin di keypadnya handphone, lalu di tengahnya ada bolanya, scrollnya. Lalu ada versi BlackBerry Messenger. Kita itu bisa BBM-an tanpa bayar pulsa. Nggak makan pulsa. Cuman kita harus unduh aplikasi itu. Modal internet. Almarhumlah Nokia. Orang kalau pakai BlackBerry dipamer-pamerin. Betul atau betul? Kesuksesan, ingat tidak ada yang namanya gini, musuh kesuksesan. Masa depan itu adalah sukses masa kini. Being complacent, udah merasa puas diri, tidak ada lagi sense of urgency, perasaan mendesak untuk melakukan perubahan. Tinggal tunggu waktu. Muncullah yang namanya generasi pertama iPhone. Inovasinya iPhone itu apa? Nggak ada keypad sama sekali. Semua handphonenya itu isinya layar atau kaca. Betul? Keypadnya di mana? Ya di dalam program itu. Makanya waktu pertama kali kita belajar mungkin pakai handphone yang nggak ada keypadnya, model begini. Awal-awal kita sulit ngetiknya, betul nggak? Tapi begitu generasi pertama iPhone muncul, handphone itu kaca semua, nggak ada keypadnya. Almarhumlah BlackBerry. Musuh organisasi terbesar itu adalah kesuksesan. Karena kesuksesan itulah yang membuat kita complacent. Kalau hari ini Anda berjaya,
perusahaanmu jaya, hati-hati. Complacency kills. Nah, hamba ini sudah merasa cukup $1 juta. Ada 3 poin yang saya mau bagikan. Kenapa rasa puas diri itu membunuh? Catat baik-baik. Yang pertama, karena rasa puas diri itu menyebabkan kemampuan kita tidak bertambah. Atau kapasitas kita tidak bertambah. Atau kita ini memiliki kapasitas atau kesanggupan kemampuan yang rendah. Katakan rendah. Coba lihat, hamba yang dikatakan setia ketika dia jalankan uang tuannya dan memperoleh laba, apa yang terjadi? Alkitab katakan, baik sekali perbuatanmu, engkau telah setia perkara kecil, sekarang terimalah tanggung jawab yang lebih besar. Berarti orang yang setia menjalankan, yang melakukan sesuatu, itu dia punya kapasitas, itu diperbesar. Dia punya kemampuan berkembang sehingga dia bisa terima atau memikul tanggung jawab yang lebih besar. Halo, amin. Kalau Anda itu punya listrik cuma 2.200 watt, tapi Anda mau punya AC 5 biji, mau punya televisi, mau punya barang-barang elektronik, mesin cuci, dan lain sebagainya, jeglek saudara bahasa Jawanya. Daya Anda nggak punya kapasitas. Pernah nggak Anda mempercayai orang yang tidak punya kapasitas? Ya memang dia mentok, dia nggak mampu mengelola kepercayaan itu. Karena dia nggak punya kemampuan. Nah, orang yang setia menjalankan uang itu dikatakan ketika dia terbukti setia, ternyata tuannya itu memandang dia itu bisa menanggung kapasitas atau tanggung jawab yang lebih besar. Berarti konsekuensinya kalau Anda tidak setia, kalau Anda berpuas diri, maka kemampuanmu itu rendah, kapasitasmu rendah. Dan itu berlaku universal. Mau terapkan di dalam gereja, di dalam usaha, di dalam pekerjaan, saudara. Itulah sebabnya Tuhan untuk ingin kita itu terus kembangkan kapasitas kita. Katakan amin. Tuhan itu mau kita mengembangkan kapasitas. Jangan berhenti belajar. Sampai hari ini, Bapak Ibu, saya tadi siang saya cerita. Saudara, saya itu tahu bahwa saya itu terbatas. Saya itu nggak pandai bicara sebetulnya. Dari sejak saya jadi full time, saya itu kalau persiapan khotbah itu berjam-jam dan saya ketik satu persatu. Saya bisa nggak khotbah tanpa catatan? Bisa. Tapi saya sengaja ketik supaya apa? Memperkaya saya itu punya kosakata. Saya ketik, saya file sampai hari ini. Until today. Yang kedua, dulu waktu saya diutus pergi ke Manado, saya itu gak ngerti gimana ngelola gereja, gak ngerti tentang bagaimana mengembangkan gereja. Nabrak sana, nabrak sini. Karena apa? Gak ngerti apa-apa. Saya umur 22 tahun waktu diutus merintis Manado. Masih muda. Apa yang saya lakukan? Saya mau belajar kepemimpinan. Saya ngajar kepemimpinan. Karena dengan saya ngajar kepemimpinan, walaupun saya tidak terlalu mumpuni, tapi dengan saya ngajar, saya akan belajar. Saya baca buku sampai hari ini. Sebulan itu paling gak saya akan belajar, saya akan dengerin atau baca buku, dengerin khotbah tentang leadership, saya catat, saya ketik. Karena saya mau berkembang di dalam kepemimpinan. Di masa pandemi ada tawaran, mau gak S2? Saya ambil, karena saya hidup cuma sekali. Oh saudara, ngambil S2, itu makan gak bisa tidur, tidur gak bisa makan, jungkir balik. So many sleepless night. Besok mau khotbah nih, Sabtunya itu gak tidur semalaman kerja tugas. Besok khotbah 5 kali, pulang udah capek, gak tidur begadang. Karena saya tipe orang kalau belum selesai gak bisa tidur. Baru selesai, karena besoknya harus submit project. Dan itu bukan sekali 2 kali, 2 tahun saudara. Pertanyaan, kok mau sih Pastor Puji repot-repot? Aku mau berkembang. Terus di masa pandemi itu,
Karena gereja Jabodetabek bertumbuh, saya ngerasa ada beberapa teman-teman saya terbeban, beberapa regional. Saya mau bagi ilmu, saya mau bantu. Saya datang ke Pastor Filipko, saya kok terbeban sama regional ini harusnya bisa begini. Oke, dikasih surat tugas, kamu mentor. Tiap kali dikasih surat tugas, saya ngomong begini, Ko, thank you ya buat kepercayaannya. Tak kerjakan dengan baik. Survei langsung datang ke lokasi, ketemu sama full timer, ketemu sama gembalanya, ketemu sama beberapa pastor. Kita ngomong soal mindset, kita begini-gini, saya aturin, saya bangun. Begitu satu sudah selesai, kok aku terbeban lagi sama regional ini. Saya ini kerjaannya udah repot, tapi kenapa kok cari repot? Karena aku mau berkembang. Satu, ya hamba yang punya dipercaya 2/5, segera menjalankan. Tapi yang punya satu, sederhana, dia itu tidak mau repot. Katakan gak mau repot. Lebih mudah disimpan di dalam lubang, di tanah. Setelah itu beberapa regional dimentor. Waktu saya ketemu sama Pastor Yudi, begini, kok aku terbeban ya kok. Sama kok Yudi punya salah satu gereja lokal. Ini sudah 10 tahun, tapi kok fasenya kok masih fase perintisan terus, sudah 10 tahun. Boleh enggak tak adopsi 3 bulan? Tak mentor 3 bulan. Oh ya, enggak apa-apa Fuji, ayo silakan. Meeting, ketemu, terbang, ya ketemu sama leadernya, full timernya, gembalanya, lalu malamnya ada connecting time, besoknya ada LC. Capek enggak? Capek. Tapi pertanyaannya, kalau Anda tanya sama saya, kenapa kok cari repot? Sederhana, aku mau berkembang, itu uang sekolahku. Karena visi Jabodetabek besar, aku mau gembalakan 100.000 murid. Aku harus berkembang, katakan amin. Saudara, Anda juga harus sama, Anda gak boleh malas. Anda harus kembangkan keahlian. Kalau hari ini aku jadi pastor, aku akan kembangkan. Aku mau menjadi pastor yang terus kembangkan diri supaya aku berbuah bagi kerajaan sorga. Itu namanya menjadi produktif. Katakan amin. Nah, apa akar dari hamba ini? Hamba yang punya 1 talenta itu sederhana, hamba ini sudah being complacent, sudah merasa nyaman, merasa puas diri, tidak mau repot. Dan apa konsekuensinya? Kenapa komplasensi itu membunuh? Yang pertama, karena itu akan membuat kapasitasmu rendah atau Anda tidak punya kemampuan lebih. Yang kedua, catat baik-baik. Kenapa komplasensi atau rasa puas diri itu menghancurkan hidup kita? Karena rasa puas diri itu menciptakan para pengecut. Katakan para pengecut. Saudara, merasa takut itu enggak dosa. Takut itu adalah sebuah perasaan emosi yang dimiliki semua manusia. Ada amin? Takut itu enggak dosa. Saudara, kita ini bisa merasa takut. Tapi menjadi penakut atau pengecut, itu Alkitab katakan sama buruknya dengan para penyihir, pesundal, pembuat kejahatan, ya, penyembah berhala. Wahyu 21 ayat 8 berbunyi demikian. Wahyu 21 ayat 8. Wahyu pasal 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya. Versi bahasa Indonesia sehari-hari itu enggak disebut sebagai penakut, tapi pengecut. Tetapi orang pengecut. Saya ulangi ya, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka semuanya satu paket akan mendapat bagian dalam lautan yang menyala-nyala oleh api belerang. Inilah kematian yang kedua. Berarti penakut itu sama buruknya dengan pejinah, orang-orang sundal, penyihir, penyembah berhala, orang-orang keji. Saudara, takut itu sebuah perasaan. Kita semua memiliki perasaan takut. Tapi penakut itu sebuah sifat. Itu adalah sebuah sifat takut tentang
menentang segala sesuatu yang menyebabkan orang tersebut itu tidak melakukan yang benar atau tidak berkata benar. Itu sebuah sifat. Dan Tuhan itu tidak menentang memiliki perasaan takut, tapi menentang memiliki sifat penakut atau pengecut. Kenapa? Orang yang pengecut atau orang yang penakut tidak akan pernah melakukan kehendak Tuhan. Nah, sekarang dalam konteks hamba yang punya 1 talenta, kenapa dia itu tidak mengerjakan talentanya? Coba kita baca tadi di mana? Saudara, Matius 24, sekarang kita baca ayat 24. Ayat 24 dan ayat yang ke-25. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak, apa saudara? Menanam. Karena itu, aku apa saudara? Karena itu aku apa saudara? Loh, ini gak muncul ya? Karena itu aku apa saudara? Aku takut. Terjemahan bahasa Inggrisnya saya bacakan ya. Versi New Living Translation. Dikatakan, I was afraid I will lose your money. Aku takut aku akan kehilangan uangmu. So I hid it in the earth. Look, here is your money back. Ya, karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Jadi ternyata, saudara, hamba ini kenapa tidak kerjakan? Selain dia being complacent, ternyata dia itu takut kehilangan apa saudara? Uang tuannya. Ini loh kenapa komplasensi itu membunuh, karena komplasensi itu menciptakan para pengecut. Maksudnya gimana? Pernah nggak Anda itu ketemu sama orang yang takut berlebihan sehingga dia itu tidak melakukan apa-apa? Takut tentang segala hal. Saudara, definisi keberanian itu bukan berarti Anda nggak merasa takut. Tapi Anda tetap melangkah sekalipun takut, itu namanya keberanian. Katakan amin. Jadi orang ini takut untuk menjalankan uang. Pernah nggak Anda ketemu sama orang kepengen bisnis ini, tapi nggak pernah jadi karena apa? Dia nggak pernah melangkah. Takut rugi. Takut kalau bangkrut gimana? Takut kalau nggak sukses gimana? Pernah nggak Anda ketemu sama orang, aku kepengen jadi pengusaha atau entrepreneur. Aku bosan jadi pegawai terus. Tapi itu cuma sebatas impian. Karena apa? Dia kepengen jadi pengusaha, tapi nggak pernah berani melangkah keluar dari pekerjaan dan merintis usaha. Pernah nggak Anda ketemu sama orang yang selalu takut? Ciri-ciri pengecut, yang pertama, catat baik-baik. Pengecut itu sebuah sifat. Yang pertama, tidak berani mengakui kesalahan. Hamba ini bukannya mengakui kesalahan, tapi dia malah menyalahkan tuannya. Aku tahu kan engkau itu tuan yang kejam. Engkau itu menuai di tempat engkau nggak menanam. Engkau itu memungut di tempat engkau tidak menabur. Yang kedua, tidak berani minta maaf. Pengecut itu selalu nggak berani minta maaf. Kata maaf itu sederhana ya. Coba lihat, ada nggak permintaan maaf dari hamba yang punya 1 talenta ini? Nggak, dia malah salahkan tuannya. Yang ketiga, ciri-ciri pengecut itu lari dari masalah. Saudara, dalam hidup ini pasti ada masalah. Tapi Tuhan itu ingin kita menghadapi masalah kita. Ciri-ciri keempat, penakut itu apa saudara? Pengecut. Kalah sebelum bertarung, menyerah sebelum mencoba. Dia ini menyembunyikan karena dia takut menjalankan, kalau nanti dijalankan, nanti kalau rugi gimana? Kalau uangnya hilang gimana? Bapak Ibu, keberhasilan itu adalah ketika Anda keluar dari zona aman, masuk ke zona iman. Halo, amin. Memang dengan dia tidak melakukan apa-apa, dia nggak akan kehilangan talenta itu, tapi dia juga nggak akan mendapatkan apapun. Tidak akan mendapatkan laba. Saudara, kita nggak boleh takut. Alkitab katakan, ketakutan itu bukan dari Tuhan. Tapi Tuhan itu memberikan kita apa saudara?
memberikan kita roh kasih, ketertiban, dan sound of mind. Kata ketertiban itu kasih yang roh yang membangkitkan kasih dan ketertiban. Kata ketertiban itu sound of mind. Pikiran kita kalau nggak sound, kalau nggak sehat, itu bisa overthinking, dan overthinking itu menyebabkan kita ini menjadi ragu-ragu dan tidak pernah melangkah. Ada beberapa orang itu sudah terima janji Tuhan, sudah terima rema, tapi sayangnya dia nggak pernah melangkah dari apa yang Tuhan katakan. Akibatnya apa? Dia nggak pernah lihat ada mujizat, nggak pernah lihat ada keberhasilan. Tengok kanan kiri, jangan takut. Nah, komplasensi itu menciptakan para pengecut. Ya, sifat pengecut itu kenapa sama buruknya dengan para pendusta dan lain sebagainya? Sederhana, karena mereka itu tidak berani melakukan kehendak Tuhan. Karena apa? Karena mereka takut. Jangan izinkan ketakutan membelenggu kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Ada amin? Saya ceritakan satu hal sebelum saya masuk ke poin berikutnya. Kalau Anda lihat saya ya, Pastor Fuji bisa khotbah begini. Tahu nggak ketakutan saya terbesar? Itu adalah berdiri di depan umum. Saya itu punya fobia, saudara. Tapi banyak orang nggak tahu. Fobia saya itu karena masa kecil saya punya trauma. Sehingga kalau saya di depan umum, saya itu nggak bisa ngomong. Pernah loh, sometimes beberapa waktu yang lalu, saya itu pernah. Saya udah khotbah di depan begini. Tiba-tiba ada satu momen. Saya ngomong di depan kedukaan. Tiba-tiba nggak bisa ngomong. Terkunci karena grogi berdebar-debar nggak bisa ngomong, saudara. Istri saya sampai kok Fuji kenapa ini? Berhenti nggak bisa ngomong, nafas tersengal-sengal. Muncul fobia ketakutan masa kecil saya muncul tiba-tiba, nggak bisa dikontrol. Doa di depan umum pernah nggak ngomong grogi ke bata-bata? Pernah, sekalipun saya udah khotbah ribuan orang. I tell you, itu kelemahan saya terbesar. Pertama kali saya ikut cell group, suruh baca bergilir itu ayat, satu ayat giliran. Saya nggak bisa selesaikan kata-kata, grogi, nggak bisa ngomong. Satu kali pernah, ketika saya setia, saya bangun hubungan pribadi sama Tuhan, saya ke bukit doa, tiba-tiba Tuhan ngomong lewat firman, kamu akan jadi worship leader. Wah, masa sih? Singer aja nggak pernah. Beneran 2 minggu kemudian tiba-tiba, zaman dulu connecting time itu namanya Poksar. Itu tahun 99. Fuji, kamu yang jadi song leadernya ya. Kaget saya. Saya lagi nganterin cici saya sama mama saya di Pasar Atum. Langsung nyetir gitu, langsung deg-degan. Waduh, beneran saudara. Hari itu saya mules, stres, dingin. Akhirnya saya punya prinsip, saya maju pimpin worship leader, saya jadi worship leader, saya tidak mau melek. Karena kalau melek, habis. Saya menyembah Tuhan, saudara. Menyembah, pimpin penyembahan. Dulu itu lagu awalnya nggak langsung praise, penyembahan, terus praise, penyembahan lagi. Mimpin penyembahan, pokoknya saya ingin menyembah dalam sekali, saya nggak mau melek. Itu ya. Nah, penyembahan pimpin, waduh luar biasa penyembahannya, sampai orang singer-singer di belakang itu menyembah sambil lompat-lompat. Oh, haleluya gitu. Karena ininya triplek agak tipis jadi agak goyang. Saya kok pusing ya gara-gara goyang. Saya akhirnya mau pegangan meja ini, mimbar ini, begitu saya mau pegangan gini. Loh, kok nggak ada? Tapi saya nggak mau melek, saya maju. Saya cari, kok nggak ada mimbarnya? Akhirnya saya memberanikan diri untuk buka mata. Begitu saya buka mata, ternyata sepanjang penyembahan saya itu noleh ke samping begini. Oh, ramai. Jadi waktu saya cari mimbar itu saya begini. Waduh, malu, saudara, malu. Terus di sel group itu, ada anggota sel group yang Sweet 17 pula. Minta karena saya itu dijadikan song leader, kamu yang jadi MC ya. Aduh, aku itu gak bisa. Jangan orang lain, ayolah, jika ada orang lain lagi jadi MC. Beneran saudara, saya ya udah saya terima. Waduh, grogi, malu. Gak bisa saya itu di depan itu ngomong. Akhirnya ada momen bener-bener, ayo orang tua maju ke depan. Gitu ya, potong
siap-siap untuk terima kue. Nah, sebelum ke sana mari kita tiup lilin. Kue tar. Ingat Sweet 17 itu sekali seumur hidup nggak bisa diulangi. Ya dalam hitungan ketiga saudara-saudara kita akan nyanyikan selamat ulang tahun gitu. Begitu lilin ditiup, drumnya sudah siap. Saya saking groginya saya ambil suara masuk. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Saya endingnya langsung sadar. Dan tahun baru. Loh, keliru aku. Itu lagu Natal. Waduh, saya teman-teman di luar cekikian begitu. Waduh, saya ngomong sama pemain keyboardnya, kenapa kok nadanya diterusin? Saya grogi, saudara. Tapi saya mau katakan satu, keberanian itu bukan berarti Anda tidak pernah merasa takut. Tapi keberanian itu definisinya, Anda takut tapi Anda tetap melakukan kehendak Tuhan. Ada amin? Khotbah, pertama kali saya dipercaya khotbah. Aduh saudara, mules, stres saya itu 2 tahun, saya tiap kali mau naik jadi song leader, itu selalu mules. Mulesnya itu bukan karena diare atau apa, tegang atau stres. Saya dulu gak ngerti aja kok tiap kali kok mules. Karena itu kelemahan saya. Saudara. Tapi ketakutan tidak boleh membatasi kita melakukan kehendak Allah. Ada amin? Saya kasih challenge ya. Lakukan sesuatu apa yang Anda paling takuti. Anda takut apa? Disuruh sharing, disuruh doa, jadi CGL. Makin Anda merasa takut. Saudara ngomong aku akan lakukan kehendak Tuhan. Keberanian itu artinya bukanlah tidak pernah takut. Tapi sekalipun kau takut, engkau tetap melangkah. Katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir. Kenapa komplasensi itu menghancurkan? Kenapa rasa puas diri itu menghancurkan? Yang ketiga, karena rasa puas diri itu selalu, komplasensi always comes with a price. Selalu mendatangkan konsekuensi. Selalu ada harganya. Apa harganya? Coba kita baca, tadi sampai di mana? Ayat yang ke berapa? Kita baca sampai 25 ya, kita baca ayat 26 sampai 30. Matius. Maka jawab tuannya, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi, kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur. Dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang. Supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya. Berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil. Perhatikan. Apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara, apa yang paling kita takuti? Itu adalah kalau Tuhan itu gak memberikan kepercayaan. Once kepercayaan Tuhan dicabut dalam hidup kita, tamat riwayat kita. Itu yang saya namakan God's approval dalam hidup kita. Perkenanan Tuhan atau kepercayaan Tuhan dalam hidup kita. Kalau saya itu berkata begini loh, Pastor Philip, saya punya planning lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini. Menurut Pastor Philip gimana? Kalau Pastor Philip berkata, go for it Fuji, I give you my blessing, itu bukan karena Pastor Philip itu tiba-tiba kirim transfer duit ke saya. Tapi kata blessing di situ adalah God's approval, memberikan saya kepercayaan dan restu. Go for it. Tapi kalau Pastor Philip ngomong gini, kalau kamu tetap lakukan, silahkan lakukan, tapi I'm not with you. Itu berarti Pastor Philip gak berkenan. Gak ada perkenanan dengan apa yang saya lakukan atau rencanakan. Silahkan kalau memang mau, silahkan jalan, tapi I'm not with you. Itu namanya aku gak dikasih restu dan kepercayaan untuk melakukannya. Tuhan itu sama. Kalau kepercayaan Tuhan itu dicabut dari hidupmu, sudahlah, Anda mau ngoyo lakukan apapun.
nggak ada hasilnya. Karena kepercayaan Tuhan dalam hidupmu diambil. Complacency itu comes with a price. Harganya adalah Tuhan mencabut kepercayaan atas hidup Anda. Makanya dikatakan siapa yang mempunyai God's approval atau God's blessing atau God's kepercayaan Tuhan akan ditambahkan. Tapi yang tidak mempunyai, segala apapun yang ada padanya itu malah diambil. Makanya Bapak Ibu, konsekuensinya terlalu mahal. Jangan berpuas diri, tapi jadilah setia di dalam apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Katakan amin. Di sini saya itu percaya loh, ada orang-orang tertentu itu diambil kepercayaan atau talentanya dalam kehidupannya. Seharusnya dia itu punya kemampuan ini, kemampuan itu. Tapi dia gak punya. Itu namanya kepercayaan diambil, dipindahkan ke orang lain. Gereja juga sama. Gereja itu kalau kehilangan kepercayaan Tuhan itu dikatakan kaki diannya itu dipindah. Gak ada akan lagi pekerjaan Tuhan. Coba ya, kalau gereja ini gak lagi kerjakan visinya Tuhan, kehendak Tuhan gak dilakukan, ya gereja ini lama-lama akan kering dan kita akan mendengar ada gereja lain itu ngalami pekerjaan Tuhan atau ngalami revival. Tuhan tambahkan jiwa-jiwa di situ. Sementara kita makin kering, makin merosot, nggak ada pekerjaan Tuhan di situ. Itu tandanya kaki dian gereja itu, kepercayaan Tuhan dari gereja itu dipindah ke gereja lain. Apakah Anda mau? Nggak mau, jangan. Anda punya toko. Anda buka usaha yang pertama toko kain, kedua toko ini kain, ini toko meracang begitu, kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga itu toko mainan. Anda invest modal, suntikan modal toko A, B, C. Toko pertama dan toko kedua bleeding, rugi terus. Tapi toko mainan ini untung terus. Kalau Anda jadi pengusaha yang punya akal sehat, kalau Anda itu mau tambahkan dana mau suntikan modal, Anda suntikan modal kemana? Anda tambahin modal ke toko yang rugi atau toko yang untung? Anda pasti akan tutup toko yang rugi ini. Tapi Anda akan suntikan modal lebih besar, investasi lebih lagi ke toko yang menguntungkan. Prinsipnya sama. Kalau kita ini dipandang Tuhan produktif bagi kerajaannya, Tuhan itu akan tambahkan sesuatu dalam hidup Anda. Ada orang tertentu karena dia itu menangkan jiwa, dia produktif pelayanan, dia muridkan orang, dia hasilkan murid, dia melayani, banyak orang diberkati. Ini menguntungkan nih, produktif bagi kerajaan sorga. Ditambahkan, Tuhan tambahkan hikmat, makanya beberapa orang itu bisa tajam, bukan karena dia sekolah. Bukan karena dia itu pada awalnya pinter, tapi Tuhan itu pindahkan hikmatnya orang, berkat talentanya orang ditambahkan ke dia supaya lebih berbuah dan produktif bagi kerajaannya. Karena percuma, talenta ini dititipkan sama orang itu gak berbuah, gak produktif bagi kerajaan surga. Diambil, ditambahkan dalam dirimu. Saya percaya ada beberapa berkat, talenta yang hari ini aku miliki, itu sebetulnya milik orang lain. Saya itu lemah di beberapa area, tapi terakhir itu jadi salah satu kekuatan. Karena satu kali, gak perlu sebut siapa, pernah ada satu orang itu berkarunia tertentu, punya hikmat tertentu, tapi beliau yang bersangkutan sudah gak ada lagi, mundur dari panggilan. Saya klaim, Tuhan aku mau yang dia punya. Dan hari ini saya beroperasi di dalamnya. I tell you, bisa loh. Tiba-tiba Anda bisa punya hikmat atau pengurapan tertentu atau kemampuan tertentu yang sebelumnya Anda gak miliki, sekarang Anda miliki. Itu berarti Anda itu produktif bagi kerajaannya dan Tuhan itu modalin Anda, tambahkan Anda dengan modal, dengan talenta. Supaya apa? Anda bisa jadi berkat lebih besar. Katakan amin. Dan itu yang namanya kepercayaan Tuhan dalam hidup ini. Tapi kalau Anda gak mempunyai, konsekuensinya apapun yang ada pada diri Anda diambil, dipindahkan ke orang lain yang lebih produktif.
Saudara, itu konsekuensi yang mahal harganya. Saya berdoa tidak ada satupun jemaat GMS Timur yang seperti itu. Amin.